warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina at-ta'allum wa at-ta'lim ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa zidna ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Saya muliakan segenap para asatidz, para ulama, wabil khusus guru kita bersama Pak Kiai Kusno hafizahullah taala, itu sama-sama di Imam Malik di UMP. Yang saya ta'zimi juga mempunyai Kusno. Semoga Allah menjaga beliau dan semoga Allah panjangkan usia beliau berdua dalam kesehatan, dalam ketaatan kepada Allah. Yang saya ta'zimi segenap para santri, para mahasiswa, segenap para jamaah yang hadir. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu agung, yang begitu besar. Allah berikan kita kesempatan untuk bermunajat, beribadah, berpuasa, qiyamul lail di bulan Ramadan, yang mana ini Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman dengan tujuan agar kita semua menjadi orang bertakwa. Mudah-mudahan di bulan ini kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa menggunakan kesempatan ini dengan baik, sehingga nanti ketika bulan sudah selesai termasuk hamba-hamba Allah yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu." Sungguh celaka orang yang mendapati bulan Ramadan, Allah berikan kesempatan dengan diberikan hidup di bulan Ramadan, namun dosanya juga belum diampuni Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak gunakan dengan sebaik-baiknya. Para guru yang saya muliakan, izinkan saya membahas sebuah hadis. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Kalau kita melihat Nabi sangat dermawan, bahkan kalau beliau memberi sesuatu pada sahabat-sahabatnya itu seolah beliau adalah orang yang tidak takut fakir. Pernah suatu ketika Rasulullah diberikan satu pakaian kain, satu kain yang sangat bagus, dan beliau juga perlu kain itu. Kemudian ketika beliau kenakan pakaian itu, tiba-tiba ada sahabat yang lain mengatakan, "Ya Rasulullah, itu pakaiannya bagus, boleh enggak buat saya?" Maka saat itu juga beliau lepaskan pakaiannya dan diberikan pada sahabat yang minta itu. Sahabat yang lain pada ngedumel atau pada menggerutu, memarahi sahabat yang minta itu. Anda kan tahu Rasulullah itu masih butuh pakaian itu. Beliau juga suka pakaian itu. Dan beliau tidak pernah menolak bila ada orang minta kepada beliau. Mengapa Anda minta juga? Apakah Anda tidak berperasaan? Begitu bahasa. Maka dia mengatakan, "Saya minta pakaian ini liyaj'alahu kafani, untuk menjadikan pakaian ini sebagai kafanku nanti ketika saya meninggal dunia."
ada alasannya. Kemudian dan betul ketika dia meninggal dunia itu kain kafannya adalah pakaian yang dikasih Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika ada putri beliau yang mulia Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu minta kepada Nabi, satu riwayat melewati suaminya Sayyidina Ali untuk meminta pelayan karena Sayyidah Fatimah itu di rumah sendirian, masak sendiri, nyapu rumah sendiri, ya, kemudian apapun pekerjaan sendirian. Maka beliau minta pembantu. Bayangkan ini putrinya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa yang beliau sampaikan? Apakah dikasih pembantu? Sama Nabi dikasih amalan, bukan dikasih pelayan, dikasih amalan. Yaitu apa? Sebelum tidur baca tasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Apa yang Rasul sampaikan, wahai Fatimah, tidak pantas aku memberikan pada anda seorang pembantu pelayan, sedangkan muridku itu Ashabus Suffah sedang kelaparan. Allahu akbar. Ini adalah bentuk sayangnya, dermawannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Beliau sudah sangat dermawan, tapi lebih tambah lagi dermawannya ketika datang bulan Ramadan. Yaitu kapan? Hina yalqahu Jibril, ketika Jibril datang kepada beliau, fayudarisahul Quran, dan bermudarasah, bersimak-simakan dengan Nabi Al-Quran. Itu ketika datang Jibril, Nabi tambah lagi dermawannya. Apa sebabnya? Kata para ulama, Rasulullah itu tidak ingin ada ayat Quran yang tidak beliau amalkan. Beliau merupakan praktek kehidupan dari Al-Quran. Sehingga Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah ketika ditanya, wahai Aisyah, kaifa kana ahlakuhu SAW, bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW? Jawaban Sayyidah Aisyah mudah, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Ketika Al-Quran mengatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, mereka yang berinfak ketika sedang lapang, ketika sedang susah. Nabi enggak ingin nanti kalau ada Jibril datang simak-simakan Al-Quran, ditanya, loh ini kok belum diamalkan? Beliau begitu dermawan. Karena apa? Karena akan datang Jibril, dan beliau nggak ingin ada ayat Quran yang belum beliau kerjakan. Yang kedua, kata para ulama, kenapa Nabi begitu dermawan? Karena beliau jumpa dengan Jibril alaihis salam, malaikat yang paling mulia, malaikat yang paling utama, malaikat yang biasa saja. Mereka punya sifat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah mereka bermaksiat kepada Allah dan selalu taat kepada perintah Allah. Itu malaikat biasa. Apalagi ini malaikat Jibril, asyraful malaikah, yang paling mulia dari semua malaikat, ketemu dengan beliau Rasulullah, maka hawa kesolehannya Jibril itu merembet kepada beliau. Ini juga pelajaran. Kalau kita ingin soleh, ya kumpulnya sama orang soleh, kan gitu kan. Sehingga apa? Hawa kesolehan itu merembet dalam kehidupan kita. Maka alhamdulillah ya, kita hadir di sini ya, di pondok ini dengan guru yang masya Allah. Ini mudah-mudahan hawa-hawa kesolehan dari guru kita itu juga nyalur ya ke dalam kehidupan kita, Ustaz. Dan ini juga penting pelajaran bahwasanya Jibril datang kepada Rasulullah untuk apa? Untuk mudarasah
semaksimakan Al-Quran. Wa kana Jibrilu, dan Jibril itu yalqahu, menemui Nabi fi kulli lailah, setiap malam bulan Ramadan. Makanya Rasulullah ketika hendak wafat, beliau sempat berbisik kepada Sayyidah Fatimah. Apa yang beliau bisikkan? Wahai Fatimah, biasanya Jibril datang kepadaku setiap bulan Ramadan bermudarosah, simak-simakan Al-Quran 1 kali khataman. Dan tahun ini Jibril datang simakan Quran 2 kali khataman. Maka saya merasa ajalku sudah dekat. Maka Fatimah menangis. Dan ini menunjukkan bahwasanya apa? Di bulan Ramadan, terutama di waktu malam, ini kita sunnah bermudarosah, duduk untuk simak-simakan Al-Quran. Kita simakkan Quran dengan guru kita, ya, dengan Bunyai Kusno, dengan Abah Kusno, ya. Mudah-mudahan itu kita termasuk tadi yang mengikuti sunnah Nabi bermudarosah Al-Quran dengan Jibril alaihis salam. Ustaz, apa hubungannya sedekah dengan Ramadan? Mengapa Nabi kalau di bulan Ramadan beliau mencontohkan sangat dermawan? Banyak faedah. Ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, dan antaranya yang pertama, karena bulan Ramadan ini bulan di mana Allah melipat gandakan amal, sehingga beliau mencontohkan. Kenapa kok beliau mencontohkan bersedekah di bulan Ramadan begitu luar biasa? Karena sedekah atau amal soleh di bulan Ramadan Allah lipat gandakan melebihi di bulan-bulan yang lainnya. Yang kedua, karena di bulan ini hamba-hamba Allah sedang berpuasa, sedang qiyamul lail, sedang banyak beriktikaf. Kalau kita ngasih sedekah kepada mereka, mereka tenang ibadahnya, kita pun mendapatkan pahala yang mereka kerjakan dari ibadah mereka. Makanya Rasulullah bersabda, man fattara sha'iman, siapa yang masih buka puasa orang berpuasa, falahu mithla ajri sha'im, dia mendapatkan pahala seperti yang berpuasa tanpa mengurangi pahala yang berpuasa. Allahu Akbar. Jadi, dan itu juga Rasul sampaikan, man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Ada orang berjuang mungkin di Palestina, kita nggak mampu ke sana, kita berikan dana untuk mereka, kita pun juga termasuk berjuang. Makanya ibu-ibu, ya, mungkin kalau memasakkan makanan untuk suaminya, buka puasa buat suaminya ibadahnya tenang karena sudah ada yang menyiapkan makannya, maka yang di rumah pun yang menyiapkan bekal untuk yang beribadah mendapatkan pahala ibadahnya orang yang beliau siapkan bekalnya. Ada orang berjuang, kita siapkan, kita rawat yang ditinggal, maka juga mendapatkan pahala dari yang sedang berjuang tersebut. Man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Yang ketiga, karena jarang orang berpuasa itu sempurna. Kadang-kadang perut itu menahan lapar, cuman mata dengan sengaja atau tak sengaja melihat yang haram. Telinga kadang-kadang mendengar yang haram. Tangan berbuat yang haram. Lisan kita berkata yang haram. Sehingga untuk mengkafarah itu semua itu dengan sedekah. Dengan apa? Sedekah. Kata para ulama, mengapa kok nanti di akhir Ramadan kita diwajibkan zakat fitrah? Rasulullah bersabda, tathhirun lis-shaim, untuk mensucikan orang yang berpuasa. Kadang perutnya puasa, menahan dahaga, menahan lapar, tapi lisannya berkata yang haram, baik disengaja maupun tidak, kafarohnya dengan sedekah. Di antaranya lagi, karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala sangat dermawan kepada hamba-hambanya. Ibadah fardu Allah lipat gandakan, ya kan? Ibadah sunnah Allah lipat gandakan.
Dan Allah suka kepada hamba-hambanya yang mereka punya sifat dermawan juga, sayang juga kepada hamba-hamba yang lain. Innallaha yuhibbu min ibadihi ruhama. Dalam hadis sahih Allah itu suka kepada hamba-hambanya yang punya empati kepada yang lainnya. Hadis yang lain, wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhi. Kalau kita bantu saudara kita, Allah juga akan tolong kita. Dan lagi, sedekah dan puasa itu akan membuat hamba masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, inna fil jannati ghurafan, sungguh di surga ada kamar-kamar, yura dhuhuruha min butuniha wa butunuha min dhuhuriha, bagian luarnya tampak dari dalam, bagian dalam tampak dari luar. Sahabat tanya, ya Rasulullah, liman hiya ya Rasulullah, untuk siapa itu kamar-kamar ya Rasulullah, buat siapa itu kamar? Sabda Nabi, untuk yang punya 4 sifat. Pertama, liman atyabal kalam, bagi orang yang ucapannya baik. Yang kedua, wa at'amat ta'am, dan ngasih makanan. Yang ketiga, wa adamas siyam, dan selalu puasa. Yang keempat, wa shalla bil laili wan nasu niyam, suka qiyamul lail ketika yang lain sedang tidur. Jadi puasa dan sedekah termasuk amalan yang membuat seorang hamba itu mendapatkan anugerah Allah di surganya nanti. Termasuk lagi satu lagi terakhir nih, sebanyak bahwasanya kalau orang puasa itu ketika lapar, hati ingin makan, betul ya? Betul ya? Ingin makan. Ketika dia ingin makan, kemudian ada orang ya juga dia lapar, kita berikan makanan kita kepada dia. Ini pahalanya lebih besar dibanding kita kenyang terus ngasih makan orang lain. Kenapa? Karena masuk dalam ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka melebihkan orang lain padahal dirinya dalam kondisi yang sulit. Imam Ahmad bin Hanbal ya. Imam Ahmad bin Hanbal pernah suatu ketika menjelang buka puasa, pintunya diketuk orang. Assalamualaikum Imam Ahmad. Dibuka, ada siapa? Ternyata pengemis minta makan. Sama beliau dikasih 2 potong roti. Padahal roti itu disiapkan untuk buka puasa beliau. Akhirnya apa? Beliau buka dengan air. Allahu Akbar. Ini sifatnya ulama-ulama kita, para sahabat terdahulu. Mereka begitu gemar bersedekah, terlebih di bulan Ramadan, dan dicontohkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mudah-mudahan di bulan ini Allah berikan kepada kita rembesan sifat yang baik lagi, rembesan sifat yang mulia, sehingga kita berkumpul dengan orang soleh, kita sedekah, qiraatul Quran, dan mudah-mudahan di bulan ini Allah berkahi kehidupan kita, dan kita nanti keluar dari bulan ini termasuk hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ala hadza baik, banyak khilafnya, banyak orang mohon dimaafkan. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.